Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Zulhijjah. Saya mahasiswi semester 4 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas akhir saya pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview, sedikit sharing ilmu kepada teman-teman semua, yaitu tentang metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab. Metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab, apa aja ya metode-metode tersebut? Jangan kemana-mana, yuk saksikan video selengkapnya setelah ini. Keep watching! Pembelajaran bahasa Arab. Sebelum lanjut, teman-teman udah pada tahu belum nih apa pengertian dari metode pembelajaran itu sendiri? Nah, jadi teman-teman, metode pembelajaran itu merupakan sebuah proses. Proses apa tuh? Proses penyampaian materi pendidikan dari pendidik kepada peserta didik. Jadi proses penyampaian materi dari seorang guru kepada siswanya. Bagaimana sih cara seorang guru tersebut menyampaikan materi pendidikannya? Apa aja langkah-langkah yang diambil oleh guru tersebut ketika menyampaikan materinya? Nah, di sini saya akan membahas 4 metode yang dapat dilakukan seorang guru ketika menyampaikan materi pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa aja itu? Yang pertama adalah seorang guru dapat menggunakan metode silent way. Dan yang kedua, ada metode community language learning. Yang ketiga, ada metode suggestopedia. Dan yang keempat, yang terakhir, ada metode Herzberg. Nah, itulah keempat metode yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke metode pembelajaran yang pertama, yaitu metode silent way. Nah, apa sih metode silent way itu? Dari kata-katanya aja kita kayaknya udah bisa nebak ya. Silent berarti diam. Diam berarti guru ngajar nggak ngomong gitu? Bukan seperti itu, teman-teman. Jadi metode silent way itu merupakan metode pembelajaran atau cara pembelajaran yang menggunakan banyak keheningan. Lebih banyak guru itu lebih banyak diamnya. Tapi bukan berarti guru diam terus ya, tidak seperti itu. Jadi maksud guru banyak diam di sini yaitu guru lebih banyak menggunakan rangsangan atau gerakan dalam model pembelajarannya. Jadi tidak hanya ngomong aja terus menjelaskan, tidak seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya biar kita tahu bagaimana cara pengaplikasiannya dalam pengajaran sehari-hari, yuk kita lihat contoh penerapan dalam pembelajarannya. Cekidot. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang contoh silent way. Sekarang pertama kita anggap aja ini sebagai papan tulis ya, karena di sini ada papan tulis. Jadi kita anggap aja ini sebagai papan tulis. Nah, misalkan pada pertemuan ini seorang guru ingin membahas tentang mufrodat atau kosakata tentang hayawanat atau hewan-hewan. Maka seorang guru bisa pertama menyiapkan lembaran kertas ini yang berisi gambar-gambar dan di bawahnya ada tulisan mufrodatnya. Seperti ini contohnya, ada hewan singanya, di bawahnya ada tulisan asadunnya. Di sini ada gambar kudanya dan di sini ada tulisan mufrodat bahasa Arab hisonnya. Itu langkah yang pertama, seorang guru nyiapin ini semua. Nah, langkah yang kedua ketika mengajarnya. Nah, jadi ketika mengajar silent way itu pertama guru itu ngebacain dulu nih semua kepada murid-muridnya. Seperti ini contohnya. Jadi anak-anak itu disuruh mengikuti apa yang gurunya bacakan. Gurunya pertama baca gini.
hisonun kuda, ntar mereka ngikutin hisonun kuda. Terus atau gurunya yang kedua nunjuk ini gurunya masih nunjukin ya, jamalun unta, terus ini asadun, terus ini kitun, ini dajajatun. Jadi permulaan itu gurunya masih masih memberi stimulus gitu di awal, masih ayo anak-anak ikutin gitu. Nah kedua, setelah gurunya memberitahu semua bahasa Arab ini apa, berkali-kali diulang-ulang sampai mereka tuh istilahnya melekat lah, baru langkah ketiga ini bisa kita lipat seperti ini sampai tulisannya nggak ada. Kita lipat semuanya sampai ada gambarnya aja. Aduh susah ya, ini anggap aja udah dilipat. Ini dilipat, ini juga dilipat. Nah ceritanya semuanya kan udah nggak ada nih tulisan Arabnya nih. Nah gurunya tinggal nunjuk-nunjuk begini aja. Jadi gurunya setelah ini diem, dia nggak ngucapin lagi bahasa Arabnya, tapi diem, hanya menggunakan petunjuk, dan anak-anaknya suruh ngomong mufrodatnya sesuai hewan yang ditunjuk. Itu yang disebut dengan silent way. Jadi ada sesi di mana guru itu diam, nggak ngomong terus juga gitu. Jadi seperti ini, guru hanya menunjuk kepada kuda seperti ini. Nah anak-anak disuruh ngomong apa bahasa Arabnya kuda. Misalkan guru nunjuk, anak-anaknya jawab hisonun gitu. Terus guru nunjuk ke sini, anak-anak harus jawab kitun gitu. Ya diulang-ulang aja terus seperti itu. Jadi disinilah yang dimaksud dengan metode diem. Maksudnya guru tuh nggak hanya menjelaskan terus-menerus, akan tetapi cuma di awal memberi penjelasan. Kedua baru gurunya menunjuk-nunjuk pakai sebuah alat. Ini terserah ya, ini salah satu modelnya saja, bisa dengan ditempel di sini atau langsung dipegang gitu. Nah tadi kan salah satu contohnya menggunakan gambar. Sekarang kita bisa dengan menggunakan contohnya seperti balok. Di sini saya menggunakan mainan keponakan saya, nggak apa-apa ya, sebagai contoh saja. Kita di sini bermain warna. Jadi awalnya guru menyiapkan alat-alat yang berwarna ini. Bisa sih terah apa aja, mau balok, mau pulpen, mau apa. Yang penting dia memiliki warna berbeda-beda. Nah kemudian di depan kelas, guru memberitahu kepada muridnya bahwasanya warna ini hadza launu asfarun. Mereka juga disuruh ngikutin berkali-kali sampai mereka ya hafal lah gitu. Terus yang ini azrokun, dikasih tahu ke mereka azrokun. Nah yang ini akhdorun. Begitupun seterusnya. Nanti ada satu sesi di mana guru nggak nyebutin warnanya lagi, hanya menunjukkan ininya. Jadi guru hanya seperti ini, hanya menunjukkan seperti ini, tapi mereka disuruh nyebutin apa bahasa Arabnya. Sepertinya guru gini, diam, terus mereka harus menjawab ini bahwasanya warna ini adalah azrokun dengan suara yang besar gitu. Itu adalah yang kedua, dengan bisa menggunakan benda-benda yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu metode yang kedua, metode community language learning, atau biasanya kalau yang disingkat dengan metode CLL, community language learning. Community itu artinya komunitas ya, kelompok. Berarti di sini maksudnya seorang guru itu cara ngajarnya dengan membentuk siswanya menjadi sebuah kelompok-kelompok gitu. Jadi siswanya belajar dengan interaksi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Jadi mereka berkelompok gitu cara belajarnya. Nah, biasanya salah satu caranya bisa dengan permainan, karena permainan kan biasanya berkelompok gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, sekarang contoh penerapan CLL. Misalkan dalam satu kelas itu ada berapa ya? Ada 20 siswa. Nah, 20 siswa ini dibagi kepada 4 kelompok. Berarti satu kelompoknya itu ada 5 siswa ya. Berarti di sini dalam satu kelas ada 20 siswa dibagi 4 kelompok, berarti satu kelompok ada 5 siswa. Nah, 5 siswa. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, 5 siswa tersebut kita
seorang guru menyuruh kepada 5 siswa tersebut untuk untuk mencari kosakata tentang perpustakaan. Jadi semua kelompok tuh nyari gitu per kelompok tentang kosakata perpustakaan. Jadi mereka di sana berdiskusi, ingin mencari kosakata apa aja, bahasa Arabnya apa, mereka tuh berdiskusi per kelompok. Nah, itu diwaktuin. Nah, ketiga, setelah waktunya selesai, guru meminta untuk mereka masing-masing kelompok menghafalkan kosakata yang telah mereka cari. Nah, misalkan kelompok 1 udah dapat nih 10 kosakata tentang perpustakaan. Nah, mereka disuruh ngafalin itu sama gurunya. Nah, habis itu setelah mereka hafal, nah, sekarang waktu bagiannya guru bertanya kepada mereka. Mereka dipanggil satu-satu ke depan untuk menunjuk benda dan disuruh sebutin apa mufradatnya atau bahasa Arabnya. Jadi seperti itu cara pembelajarannya. Jadi mereka pertama mencari dulu bersama teman-temannya, kemudian nanti dievaluasi sama gurunya pas mereka ditunjuk untuk maju ke depan. Itu metode CLL. Jadi mereka belajar dengan cara berkelompok. Mereka bisa karena berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, setelah itu juga kita bisa dengan menggunakan permainan kuda bisik. Jadi kan mereka udah tahu tuh mufradat semuanya kan. Nah, mereka berkumpul di depan, membuat barisan gitu. Nah, mereka bermain deh kuda bisik tentang mufradat yang telah mereka hafalin. Jadi di situ ingatan mereka tentang mufradat akan lebih kuat, akan lebih nempel. Nah, itu merupakan contoh dari metode CLL, Community Language Learning. Itu pembelajaran dalam bentuk suatu komunitas, dalam suatu bentuk kelompok. Suggestopedia. Apa itu metode Suggestopedia? Metode Suggestopedia yaitu cara pembelajaran yang dikaitkan dengan sugesti. Jadi di sini seorang guru cara pembelajarannya itu memberikan sugesti-sugesti yang positif. Ini tujuannya agar sugesti-sugesti negatif atau pikiran-pikiran yang nggak enak pada siswa itu hilang gitu. Jadi di sini siswa fokus untuk belajar, mudah untuk menerima pembelajaran. Contoh penerapannya, misalkan pada awal pembelajaran nih, guru itu nggak langsung mulai, tapi meminta untuk siswanya, ayo para murid, para siswa itu suruh mengambil nafas selama 5 detik. Nah, mereka mengambil nafas selama 5 detik, ini bertujuan biar kenapa? Biar rileks, biar tenang gitu. Nah, nanti setelah ini baru dia mulai pembelajaran. Jadi pembelajarannya tuh lebih enak buat diterima, seperti itu. Oh iya, pada metode ketiga ini, pada metode Suggestopedia, itu terkenal dengan yang namanya ritme musiknya. Jadi contoh penerapannya seperti ini. Ketika guru mengajar, guru menyuruh muridnya untuk membuat sebuah lingkaran. Jadi di dalam lingkaran itu nanti kita memulai pembelajaran, berdiskusi, tanya jawab, itu kita lakukan di situ. Nah, ketika di dalam lingkaran itu juga, ketika pembelajaran, kita bisa menyelinginya dengan menaruh ritme-ritme musik gitu, biar tenang, biar pembelajarannya lebih rileks, biar enak, anak-anaknya juga. Nah, itu yang dimaksud dengan ritme musik. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu masuk kepada metode yang keempat, metode Herbart. Apa itu metode Herbart? Yaitu metode penyajian pembelajaran yang menghubungkan antara tanggapan yang lama dengan tanggapan yang baru. Jadi pembelajaran yang lama dihubungkan dengan pembelajaran yang baru. Apa tujuan dari metode ini? Tujuan dari metode ini sendiri yaitu untuk agar pembelajaran baru anak yang baru agar pembelajaran yang baru dikasih ke anak ini lebih cepat meresapnya gitu, karena dihubungkan dengan pembelajaran yang lama juga. Jadi pembelajaran yang sebelumnya juga bisa menjadi lebih kuat. Contoh penerapannya metode ini, misalkan pada minggu lalu seorang guru membahas tentang kosakata hewan kan. Nah,
pada minggu ini seorang guru membahas tentang penyusunan gramatikal bahasa, cara membuat susunan tata cara bahasa yang benar. Nah, ini kita menghubungkan gitu. Jadi di sini guru menyuruh anak-anak dalam pembuatan susunan kata itu harus menggunakan kosakata yang telah diberikan pada minggu sebelumnya. Jadi di sini menghubungkan antara tangkapan yang lama, pembelajaran yang lama dengan tangkapan yang baru, pembelajaran yang baru. Jadi dengan ini seorang murid akan menghasilkan pembelajaran baru, juga memperkuat pembelajaran yang telah lama. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena saya juga masih belajar. Syukran ala husni istimalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.